Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya. Dan salah satu nikmatnya, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk duduk di majelis yang mulia ini. Semoga apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita baca dan kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu sejauh mana pernikahan seseorang ini akan bermanfaat. Tetapi kita melihat bukti sejarah ketika sebuah pernikahan dilandasi atas keimanan, kemudian prosesnya pun mengikuti anjuran perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitu banyak hasil dari pernikahan menjadi sebuah kebaikan yang sangat luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pernikahan yang diberkahi ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Dan salah satu kebiasaan Umar bin Khattab itu berkeliling, inspeksi, memeriksa, melihat keadaan rakyat, yaitu kaum muslimin. Dan salah satu kebiasaan juga Umar itu berkeliling di malam hari. Maka satu saat Umar bin Khattab ketika melewati sebuah rumah, mendengar sebuah percakapan antara seorang ibu dan seorang putrinya. Yang dikenal ibu ini adalah penjual susu. Maka ibu ini memerintahkan kepada putrinya, "Wahai putriku, campurlah susu itu dengan air." Supaya apa? Supaya barang jualannya lebih banyak. Kemudian putrinya menjawab kepada sang ibu, "Wahai ibu, sesungguhnya Khalifah Umar bin Khattab telah melarang hal ini." Maka ibunya berkata, "Sudah, lakukan saja, Umar tidak akan tahu." Maka putrinya menjawab dengan sebuah jawaban yang singkat, padat dan jelas,
Seandainya Umar tidak mengetahui, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka mendengar percakapan ini, Umar langsung penasaran tentang sosok putri ini. Maka disuruhlah salah satu atau beberapa orang anaknya untuk memilih, wahai fulan, menikahlah dengan putri perempuan dari keluarga di sana. Kemudian ada seorang anak laki-lakinya, tidak, aku sudah menikah. Maka dipilih yang belum menikah dan akhirnya mendatangi keluarga tersebut dan dinikahilah putri tersebut. Kemudian para ulama menyebutkan, maka terlahirlah dari pernikahan ini keturunan yang saleh. Itu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini siapa? Khalifatul Muslimin, yang para ulama menyebutkan dijuluki Khulafaur Rasyidin yang kelima. Karena kenapa? Karena pemerintahannya yang bersih, yang adil, memerintah kaum muslimin dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pemerintahannya yang singkat atau di akhir-akhir pemerintahan yang singkat, kaum muslimin ataupun para pekerja, petugas dari Baitul Mal yang mengumpulkan zakat kaum muslimin itu kesulitan mencari orang miskin di negeri muslim. Karena kenapa? Berkah dari kepemimpinan yang rasyid, yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dari langit, kemudian datangkan keberkahan dari bumi pula. Ini adalah salah satu contoh bahwa kita tidak tahu, ya, ketika seseorang menikah dan menempuh proses pernikahannya, mempersiapkannya, memilih segala sesuatunya berlandaskan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak menutup kemungkinan hasil dari pernikahan ini akan melahirkan orang-orang hebat. Bukan hebat di mata manusia saja, tetapi hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pernikahan seorang budak, ya, Mubarak, bernama Mubarak. Mubarak ini seorang budak yang ditugaskan oleh tuannya untuk menjaga kebun anggurnya. Bertahun-tahun Mubarak ini bekerja di kebun anggur tuannya, tetapi tidak pernah memetik satu buah pun anggur untuk memakannya. Sehingga pada satu saat tuannya datang meminta kepada Mubarak ini untuk dipetikkan beberapa buah anggur yang manis. Ketika memetik, maka Mubarak ini memberikan anggur yang rasanya tidak manis, asam. Dicoba sekali, dua kali, tiga kali, tuannya merasa heran. Wahai Mubarak, sesungguhnya engkau sudah bertahun-tahun bekerja di kebun ini, tapi engkau tidak bisa membedakan anggur mana yang manis dan asam. Maka Mubarak ini berkata, wahai tuanku, sesungguhnya engkau mempekerjakanku di sini hanya untuk menjaga kebun saja. Dan selama ini aku tidak pernah merasakan satu buah pun dari buah-buah anggurmu. Maka tuannya tercengang, kaget. Bukan kaget karena kepolosan, tetapi karena Mubarak ini seorang yang menepati janji, ya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi janjinya kepada tuannya. Akhirnya tuannya pulang ke rumah, bermusyawarah dengan keluarganya dan memutuskan bahwa anak putrinya akan dinikahkan dengan Mubarak, dan Mubarak dibebaskan sebagai budak, dan akhirnya melahirkan seorang ulama besar, ulama hadis, Abdullah bin Mubarak, yang namanya sampai saat ini masih kita sebut-sebut. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar serius dalam permasalahan ini. Karena kenapa? Permasalahan ini
berkaitan erat dengan masa depan kita. Bukan masa depan kita di dunia saja, bahkan masa depan kita di akhirat. Bukankah anak-anak kita mereka yang akan meneruskan amal-amal kita? Mereka adalah tongkat estafet perjuangan ibadah kita. Ketika kita satu saat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah orang-orang yang mempunyai keturunan saleh dan salehah. Karena kenapa? Kebaikan itu akan mengalir kepada kita. Nah, ini pentingnya mempelajari fikih keluarga, dan khususnya adalah bab yang berkaitan dengan pernikahan, agar kita bisa memperbaiki masa depan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang nazar, ya. Dan para ulama menyebutkan, memberikan nasihat sebaiknya nazar ini menjadi urutan terakhir dari proses khitbah. Karena kenapa? Agar seseorang benar-benar mempertimbangkan untuk pemilihan calon istri atau suaminya itu berdasarkan agamanya, bukan berdasarkan kecantikannya. Dan para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah ini. Seperti misalkan ketika menafsirkan wanita itu dinikahkan atas 4 hal. Karena kecantikannya, kemudian karena hartanya, kemudian karena keturunannya ataupun nasabnya, yang terakhir karena agamanya. Rasulullah SAW memesankan, memberi nasihat, fadfar bi dzati dini taribat yadak. Maka pilihlah wanita itu berdasarkan agamanya, maka engkau akan beruntung. Tapi sebagian ulama ketika menakwil atau mentafsirkan hadis ini, seperti salah satu pendapat Imam Ahmad rahimahullah, ya, ketika dia berpendapat boleh mengedepankan kecantikannya. Karena kenapa? Ketika kasusnya ada seorang wanita yang agamanya bagus, ya, akhlaknya baik, dari keturunan yang baik pula. Kemudian di akhir proses khitbah ini ternyata perempuan ini kurang menarik. Perempuan cantik, tapi kadang kadarnya berbeda-beda, ya. Akhirnya ditinggalkan oleh seorang pelamar ini. Maka menurut Imam Ahmad berarti dia meninggalkan agamanya, ya, meninggalkan agamanya. Oleh karena itu boleh memilih yang cantik walaupun agamanya biasa-biasa saja. Ini adalah salah satu ijtihad dari beliau rahimahullah. Nah, kemudian dijadikan nazar ini yang terakhir tadi, agar keinginan dunia ini tidak menjadi suatu yang dominan di dalam sebuah pernikahan. Karena kenapa? Kecantikan itu akan segera hilang. Begitu pula ketampanan akan segera sirna. Bukankah bapak-bapak ketika dulu menikah dipilih oleh istri-istrinya karena ketampanannya? Tapi lihat sekarang, ya, badan yang kekar sudah mulai melemah. Wajah yang dulu bersinar sekarang mulai keriput. Agar seorang muslim mengutamakan apa-apa yang berkaitan dengan keindahan agamanya, keindahan akhlaknya. Kemudian ketika dalam sebuah proses pernikahan kadang terjadi, kadang terjadi di saat, perempuan yang salehah itu sedikit sekali terutama. Maka apakah boleh bagi seorang perempuan ataupun seorang laki-laki mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah? Ini adalah bagian
dari permasalahan yang biasa terjadi, ya, dan dibahas oleh para ulama. Bolehkah seorang lelaki mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah? Dan ini berkaitan dengan sebuah hadis dari Nabi SAW, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi, ya. Janganlah seorang di antara kalian melamar ataupun mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh saudaranya. Maka para ulama merinci dalam masalah ini. Yang pertama adalah sabda Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud dengan akhi di sini saudaranya tentu adalah saudara seiman. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita akan mengkhitbah seorang wanita yang sudah dikhitbah, perhatikan apakah yang sudah mengkhitbahnya itu adalah seorang muslim atau tidak. Maka ketika yang mengkhitbahnya seorang muslim, maka kita patut untuk berhati-hati dan menahan diri. Tetapi kalau yang mengkhitbahnya bukan seorang muslim, maka seorang muslim layak untuk segera maju dan mengkhitbah perempuan tersebut, menyelamatkan agama perempuan tersebut. Kemudian yang disebut muslim tentu beraneka ragam, bermacam-macam. Apakah agamanya standar? Apakah agamanya baik? Ya, apakah akhlaknya baik? Maka ini berkaitan dengan sifat-sifat yang harus diteliti oleh seorang muslim, terutama oleh seorang wali. Ya, ketika datang kepada kita seorang laki-laki yang akan melamar putri kita, maka pastikan kepribadian orang tersebut, tentu agamanya, akhlaknya secara zahir, dan di samping itu kita harus meneliti apakah benar-benar lelaki ini adalah lelaki yang layak untuk menjadi seorang suami dari putri kita. Seorang wali berhak mencari tahu, baik terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, tentang sosok laki-laki yang akan menjadi menantunya. Kemudian berhak bertanya kepada orang-orang yang disinyalir bahwa orang-orang ini mengetahui kepribadian orang tersebut. Karena kenapa? Seorang muslim hanya bisa melihat dari zahirnya saja. Maka dalam hal ini, mengapa pernikahan itu harus disaksikan oleh wali? Karena wali seorang lelaki, dia sangat paham dengan dunia lelaki. Begitu banyak sekarang orang-orang yang tampaknya baik tetapi di luar pergaulannya sangat buruk. Maka seorang wali harus memperhatikan hal ini. Boleh kita menjadi mata-mata di sebuah lingkungan, ya, tempat orang ini bergaul. Perhatikan teman-teman dekatnya. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Agama ini sifatnya luas, bukan agama Islam saja, tetapi kepribadian, tingkah laku. Ketika teman-teman dari pria ini atau lelaki ini termasuk orang-orang yang baik, insya Allah dia adalah termasuk orang yang baik. Tetapi ketika pergaulannya ternyata, ya, bersama orang-orang yang secara zahir tidak baik, maka ini menjadi sebuah pertimbangan untuk memikirkan kembali apakah kita akan menerima atau tidak. Kemudian boleh menanyakan, ya, menanyakan kepada lingkungan tempat dia tinggal. Tempat dia tinggal, misalkan lingkungan di situ ada tetangga. Tetangga ini termasuk orang-orang yang mengetahui kepribadian orang tersebut. Kita boleh bertanya, langsung bertanya, berkenalan dengan tetangganya. Saya mau bertanya, apakah si fulan ini benar termasuk orang-orang yang seperti ini, seperti itu? Ini boleh. Dan bahkan wajib bagi apa? Bagi seseorang yang belum pernah kita kenal, ya. Terlebih misalkan
dari silsilah keluarganya kita tidak mengetahui bahwa fulan ini keturunan fulan ya, yang tidak pernah dikenal kebaikannya. Maka ini penting bagi seorang wali untuk bertanya. Kemudian yang ditanya, apakah boleh membongkar seluruh tingkah laku akhlak lelaki tersebut? Ya, maka dalam hal ini ada beberapa batasan. Ya, cukup memberitakan hal-hal yang penting yang akan berpengaruh kepada pernikahannya secara signifikan. Misalkan diketahui bahwa fulan ini sering meninggalkan sholat, maka ini adalah termasuk hal-hal yang boleh disampaikan. Ya. Kemudian termasuk misalkan ini adalah pecandu khamar, tukang minum-minuman, maka ini boleh disampaikan dan tidak termasuk kepada bab ghibah. Karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasih, agama itu adalah nasihat. Ya. Tetapi ketika pertanyaannya, ya, tidak layak untuk dijawab, misalkan apakah fulan itu, ini yang berkaitan dengan aib, ya, yang tidak boleh dibongkar sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan kesolehan. Ya. Misalkan apakah fulan ini banyak hutangnya atau tidak, misalkan. Pada asalnya berhutang itu diperbolehkan di dalam agama, gitu ya. Diperbolehkan selama niat membayar. Kemudian dengan hutangnya dia mengambil manfaat, apakah karena terdesak dan yang lainnya. Kemudian masalah-masalah yang bersifat fisik, ya, yang tidak berpengaruh kepada kebahagiaan rumah tangga, maka cukup untuk menahan diri, ya, menahan diri untuk menjawab hal-hal yang berkaitan langsung dengan proses pernikahan, seperti agamanya, akhlaknya, kemudian keluarganya secara umum. Adapun hal-hal yang lain yang termasuk kategori ghibah, maka tidak diperkenankan. Kemudian batasan tadi yang dimaksud dengan mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah, Imam Malik menyebutkan yang diharamkan itu seperti apa, ya. Maka kategorinya, wallahu a'lam, kata beliau, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi an yakhtuba rajulu al-mar'ata fatarkanu ilaihi, yaitu seorang laki-laki mengkhitbah, melamar perempuan, kemudian perempuan tersebut menerimanya, kemudian keduanya bersepakat untuk menikah, ya, dan sudah menetapkan mahar, mas kawin. Maka yang seperti ini menurut Imam Malik yang tidak boleh diganggu gugat lagi. Adapun hanya baru datang, ya, belum ada kejelasan, ya, terlebih hanya satu kali datang, setelah itu tidak ada berita lagi, maka ini tidak menjadi kategori, ya, kategori khitbah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mengapa dilarang untuk mengkhitbah yang sudah dikhitbah? Islam ini menjaga tali persaudaraan dengan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, supaya tidak menjadi sebuah perpecahan yang akan mengakibatkan berkurangnya, ya, kesatuan umat Islam, kemudian berkurangnya keharmonisan hidup bermasyarakat. Karena hadis ini bersambung dengan larangan-larangan yang lain. Tidak boleh seorang muslim membeli suatu barang yang sedang ditawar oleh muslim yang lain. Seperti misalkan saya sedang menawar kendaraan milik Mas Eka. Mas Eka kendaraannya mau dijual, akhirnya saya sedang proses menawar, dan saya minta Mas Eka nanti saya akan membelinya, saya akan kasih jawaban setelah 3 hari. Ya.
Kemudian tiba-tiba ada seseorang, ya, mengetahui saya sedang menawar dan minta waktu sampai 3 hari. Tapi tiba-tiba ada orang yang lain langsung memberi tawaran yang lebih tinggi, maka ini haram dilakukan. Karena kenapa? Akan memancing perpecahan, ya, permusuhan antara orang pertama dengan kedua ataupun ketiga orang tersebut. Termasuk dalam masalah ini adalah masalah khitbah. Masalah khitbah tidak boleh main-main dalam masalah ini. Ketika sudah ada bukti bahwa dia menerima khitbahnya ataupun lamarannya, maka tidak diperkenankan bagi muslim yang lainnya untuk maju dan menyampaikan lamarannya. Kemudian yang selanjutnya, ya, dalam masalah ini penulis memberikan arahan bahwa seorang wali ketika akan menyampaikan jawaban kepada orang yang datang untuk melamar, maka kita diingatkan dengan satu atau beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang isinya, ya, dari riwayat satu ke riwayat yang lainnya itu sama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tunkahu al-aimu hatta tusta'mar. Janganlah engkau nikahkan seorang janda sampai engkau ataupun sampai dia diajak untuk bermusyawarah, sampai janda ini memberikan haknya, pilihannya, dan menyerahkannya kepada wali. Kemudian yang kedua, la tunkahu al-bikr hatta tusta'zan, dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa idnuha? Maka Rasulullah SAW bertanya, ya, para sahabat itu, bagaimana izin dari seorang perawan untuk menerima sebuah lamaran? Maka Rasulullah SAW bersabda, idnuha sukutuha. Di riwayat yang lain, idnuha sumatuha. Izinnya adalah diamnya seorang perawan tersebut. Seperti dalam pertemuan kemarin, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika datang seorang laki-laki untuk melamar putri-putrinya, maka Rasulullah SAW mendatangi kamar putri-putrinya. Saya kemarin mungkin sedikit keliru, ya. Ketika putrinya menggerakkan sitarnya, kain penutup seperti gorden, ya, seperti hijab, ya. Dahulu memang di zaman Rasulullah SAW, kamar-kamar perempuan itu seperti itu, ya. Atau tempat khusus untuk perempuan, sebuah ruangan, dindingnya adalah kain. Seorang bisa berkomunikasi, atau ayahnya, ibunya berkomunikasi dari luar, ya, untuk menanyakan beberapa keperluan. Kemudian ketika datang seorang laki-laki untuk melamar putrinya, maka dikatakan kepada putri-putrinya, wahai fulan, fulanah, sesungguhnya fulan telah datang untuk melamar engkau. Bagaimana menurutmu? Maka ketika menggerakkan, itu artinya tidak setuju. Tetapi ketika diam, maka artinya dia setuju, ya. Di dalam hadis ini disebutkan secara jelas, iznuha sukutuha, bahwa izin seorang perempuan itu diam. Tetapi harus ada tanda-tanda bahwa diam itu dia ridho. Seperti misalkan mukanya malu, ya, berseri-seri, tersenyum tetapi malu, ya, atau hal-hal yang lain. Tetapi ketika dia diam, diamnya menangis, meneteskan air mata, kemudian terlihat bahwa mukanya bersedih, wajahnya bersedih, atau melakukan hal-hal yang secara adat bahwa itu adalah sifat dari orang yang sedang marah atau sedang tidak ridho, ya, maka ini menunjukkan walaupun diam maka dia tidak ridho, ya. Dan di zaman Rasulullah SAW ada beberapa kejadian yang
termasuk ataupun yang sama persis kejadiannya seperti itu, ya. Seorang dinikahkan dalam keadaan kecil, kemudian tidak diminta izinnya. Begitu saja dinikahkan oleh orang tuanya, kemudian dilaporkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam sebuah hadis tentang Khansa, ya. Khansa ini mengadu kepada Rasulullah SAW karena kenapa? Ayahnya menikahkan dia dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Akhirnya dilaporkan, kemudian dipanggil orang tuanya, dan Rasulullah SAW membatalkan pernikahannya. Ya. Nah, ini penting, ya, penting. Artinya apa? Karena ini satu paket. Ketika datang, maka wali itu tidak boleh diam saja. Maka dua kemungkinannya, wali ini menerima, ya, atau menolaknya dengan catatan timbangannya adalah timbangan syar'i. Pertimbangannya pertimbangan agama, bukan pertimbangan duniawi saja. Jangan sampai ketika datang orang yang soleh, ya, orang yang baik, walinya tidak menyambut dengan baik, sehingga dia kehilangan momen. Malah walinya, saya serahkan semuanya kepada anak saya, tidak memberikan komentar sedikit pun. Dan dia berkata, saya orangnya demokratis, gitu ya. Semua karena putri-putri saya sudah dewasa, dan yang melakukan pernikahan itu adalah putri-putri saya, tanpa sedikit pun, ya, meminta arahan, ya, dan mengambil arahan dari apa-apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu, ya, ini sangat keliru, ya. Kemudian bagi wanita yang dipinang ataupun yang dilamar, maka para ulama memberikan motivasi, ya, ketika ingin menjawab lamaran tersebut, walaupun sudah kelihatan, ya, ini laki-lakinya keren, ganteng, gitu ya, tampan, kemudian pekerjaannya bagus, keluarganya baik, ya, tidak boleh langsung tergesa-gesa deal, ya, diterima. Tapi hendaknya dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Istikharah itu apa? Meminta kebaikan, meminta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sebagaimana terjadi kepada Ummul Mukminin Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash ini asalnya adalah istri dari Zaid bin Harithah, anak angkat ataupun maula Nabi Muhammad SAW. Kemudian cerai. Setelah iddahnya habis, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Zaid, artinya mantan suaminya, ya, untuk menyampaikan bahwa Rasulullah SAW meminang Zainab bintu Jahsh, ya. Karena kenapa? Di Arab jahiliyah, ya, perbuatan ini sangat tercela. Seorang bapak angkat, dalam konteks dalam tanda petik, ya, menikahi mantan istri anak angkatnya. Ini tercela sekali dalam tatanan masyarakat Quraisy saat ini. Tapi memang Islam itu datang seperti itu, ya, datang dalam keadaan asing, dan banyak hal dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melawan adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zaid ini menyampaikan kepada Zainab bintu Jahsh, "Ya Zainab, abshiri, arsalani ilaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuruki." Ya. Jadi kata Zaid, "Wahai Zainab, bergembiralah, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutusku kepadamu untuk menyampaikan pinangannya." Subhanallah, kalau kita mungkin, ya, baper langsung. Tapi inilah pribadi-pribadi orang yang hebat, gitu ya. Nggak ada baper-baperan. Karena kenapa? Semua, ya, dilakukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zainab saat itu mendengar yang meminangnya Rasulullah SAW tidak langsung, ya, tidak langsung
histeris gitu ya. Tapi subhanallah, karena tabiat seorang yang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dikatakan oleh Zainab kepada Zaid, ma'ana bisani'atin syai'an hatta astamira rabbi. Wahai Zaid, ya, sesungguhnya aku tidak akan melakukan sesuatu apapun sampai aku beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita enggak, terima, bagus, ya. Oh, orang kaya, ganteng gitu ya. Kemudian keluarganya nanti warisannya banyak gitu ya, langsung. Tapi ini Zainab wanita yang salehan, ummul mukminin ya, tidak sembarangan. Banyak keistimewaannya. Ketika dilamar oleh manusia terbaik, ya, beliau tidak langsung histeris, bahkan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama, salah satunya Imam Nawawi, ya, mengomentari tentang masalah ini, kenapa Zainab itu meminta waktu untuk istikharah? Karena kenapa? Dia merasa apa? Rasulullah SAW itu terlalu tinggi untuknya. Dia takut bahwa dia tidak bisa mengimbangi, ya, tidak bisa mengimbangi tentu, ya. Kemudian bahwa dia itu terlalu banyak kekurangannya sehingga tidak merasa pantas untuk bersanding bersama manusia terbaik. Jadi ini alasannya bukan jual mahal, tapi ini menunjukkan bahwa dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunjukkan kerendahan hatinya, merasa diri bahwa aduh, saya terlalu banyak kekurangannya, takut tidak bisa membahagiakan Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, bagi setiap, ya, wanita yang datang seorang laki-laki meminangnya, maka disunnahkan untuk beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para ulama menyebutkan dari hadis ini bukan perempuannya saja, ya, bukan calon istri saja yang disunahkan untuk istikharah, tentu calon suami dan orang-orang yang langsung terkait dalam proses pernikahan tersebut, yaitu walinya, terutama ayah, ya. Ayah ini harus beristikharah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, jika laki-laki yang datang kemarin itu adalah laki-laki yang baik dan terbaik untuk putriku, maka mudahkanlah, ya, dekatkanlah. Tetapi sebaliknya, jika lelaki tersebut adalah laki yang tidak akan membawa kebaikan, ataupun ada laki-laki yang lebih baik dari laki tersebut, maka jauhkanlah. Dan tentu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, doa, salah satu doa yang mustajab itu doa siapa? Al-walid, ya, seorang ayah untuk anak-anaknya. Jadi sekarang nih, ayah-ayah itu tidak boleh pelit berdoa kepada anak-anaknya, ya, baik anak-anak putrinya ataupun anak-anak putranya. Usahakan yang keluar dari mulut kita itu adalah doa untuk keturunan kita, ya, agar apa? Agar mereka menjadi orang-orang yang baik, ya, dan kehidupan mereka akan lebih baik daripada kehidupan kita, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummul Mukminin Zainab, bahwa Zainab ketika dipinang oleh Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku tidak bisa melakukan ataupun menerima sesuatu kecuali setelah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi menyebutkan alasannya bahwa Zainab ini merasa Rasulullah SAW itu orang yang sempurna, sedangkan Zainab merasa dirinya banyak kekurangan, ya. Selain itu, para wali juga disunahkan sama untuk
beristikharah, dan doa yang mustajab salah satunya adalah doa bapak kepada anak-anaknya. Jadi ini yang harus dibiasakan, dari mulut-mulut kita keluar kalimat-kalimat yang baik untuk keturunan kita. Dan Rasulullah SAW melarang kepada kita, pada orang tua, la tad'u ala anfusikum wala auladikum, janganlah engkau menyumpahi diri-diri kalian dan anak kalian, ya. Seperti misalnya anak kita nakal, malah kita sebut dasar nakal, ya, anak itu akan terus nakal. Karena apa? Rasulullah bersabda, janganlah engkau menyumpahi anak-anak kalian, karena kalian tidak tahu, bisa saja ketika kalian mengucapkan sebuah perkataan, di situ Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa-apa yang keluar dari mulut kita. Dan oleh karena itu ini kisah nyata, ya. Kisah Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais. Beliau menceritakan kepada kita semua bahwa dahulu ketika kecil dia termasuk orang atau anak yang nakal, ya. Anak yang nakal gitu, ya. Tetapi ibunya, kata beliau, ibunya itu selalu ketika saya nakal tidak pernah menyumpahi dasar nakal, dasar bandel, enggak. Yang keluar dari mulut ibunya, semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram terus, ya. Sehingga benar-benar beliau menjadi seorang imam dan sampai saat ini menjadi imam senior di Masjidil Haram, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, termasuk tadi mungkin anak bagus itu anak-anak kecil berani, ya, untuk datang berdiri di saf pertama. Itu bukan kesalahan anak kecil, kesalahan kita yang sudah tua. Kenapa tidak cepat-cepat berdiri di posisi itu, ya? Ini adat yang buruk. Anak-anak bukan. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Umar, ya, anak-anak seperti anak ini, anak yang mungkin usianya 6, 7, 8, 9, tetapi mereka sholat di saf pertama. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Anas bin Malik, "Sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar." Ini hadis tentang menceritakan apakah membaca basmalah itu di jahar atau di sir, gitu, ya. Salah satunya hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aku pernah sholat di belakang Rasulullah, pernah di belakang Abu Bakar, Umar. Aku tidak mendengar bahwa beliau atau mereka-mereka ini menjaharkan bismillah. Usianya masih belia, gitu, ya, ketika sholat di belakang Rasulullah SAW. Jadi ini adalah suatu yang baik yang bisa diarahkan, ya. Tidak mesti, maksudnya mesti anak kecil itu mesti di belakang, tidak, ya. Tidak secara mutlak. Tetapi anak-anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa diatur, yang sudah tahu, ya, menyesuaikan diri dengan adab-adab sekitarnya, maka diperbolehkan, dipersilahkan untuk sholat di saf pertama selama tidak mengganggu, gitu, ya. Oke, kembali ke masalah khitbah tadi. Yang dibahas oleh penulis di sini penting, ya. Apakah ada batasan setelah menkhitbah itu, batasan tertentu harus dilakukan proses akad nikah? Kalau di kita biasanya berapa, ya? Apakah 3 bulan, 6 bulan, ya? Saya mencari beberapa dalil referensi dari para ulama, dan para ulama ini menjawab sesungguhnya tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang masalah ini. Apakah setelah khitbah, setelah lamaran itu ada batasan tertentu? Tidak ada sama sekali. Kemudian seperti apa? Dikembalikan kepada uruf. Uruf itu adat yang berlaku di masyarakat tersebut, selama adat-adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Biasanya mungkin di kita, ya, setelah lamaran itu
apalagi dulu mungkin 1 tahun. Ya, kalau memang adatnya seperti itu dan tidak menimbulkan pelanggaran syariat, tidak mengapa. Tetapi kalau 1 tahun itu ya menjadi pemicu ya hal-hal yang buruk, itu terlalu lama, ya dihindari, ya sudah dikurangi 6 bulan gitu ya. Atau alhamdulillah sekarang itu sudah banyak sekali proses pernikahan, ta'aruf, kemudian nazar ya di khitbah, kemudian hanya 1 bulan saja, ya 2 bulan saja itu lebih baik disegerakan, karena kan ada beberapa hal yang tidak boleh ditunda. Salah satunya jenazah, ketika pengurusan jenazah tidak boleh ditunda. Ini sabda Rasulullah SAW kepada Ali ya. Kemudian seorang perawan ketika sudah didatangi calon suaminya tidak boleh ditunda-tunda gitu ya. Nah, ini kemudian kadang terjadi setelah khitbah, setelah setuju, sebulan 2 bulan gagal. Kemudian biasanya di kita kalau lamaran itu kan ngasih hadiah ya, ngasih hadiah. Antum dulu ngasih hadiah apa? Bernostalgia. Ada yang ngasih, biasanya kalau dulu saya ngasihnya buku aja, buku bacaan ya. Kemudian ada juga yang ngasih perhiasan ya, tergantung dengan kemampuan. Hadiah itu hukumnya ini mengikuti adat setempat. Jadi syariat ini mendukung adat-adat yang baik, dan ini dituangkan dalam beberapa kaidah fikih atau kaidah usul fikih. Al-adah muhakkamah. Adat itu dijadikan sebuah hukum ketika adat itu baik ya, dan tidak bertentangan dengan hukum syariat yang lain. Maka biasanya misalkan ngasih uang nih, ketika lamaran itu ngasih cincin gitu ya, atau perhiasan, nggak harus cincin, misalkan 2 gram ya, 3 gram, atau kasih uang 1 juta rupiah gitu kan, atau 5 juta rupiah sebagai hadiah saja, tapi tiba-tiba nggak jadi gitu ya, apakah hadiah ini wajib dikembalikan atau tidak ya? Maka memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang pertengahan membaginya. Kalau ya yang membatalkan dari pihak laki-laki ya, maka para ulama menyebutkan sebaiknya laki-laki tidak meminta kembali hadiahnya. Karena kenapa? Jangan menggabungkan kesedihan dari sisi kesedihan tidak jadinya suatu pernikahan, dan kesedihan dari sisi finansial gitu. Udah nggak jadi, harus balikin lagi ya. Terus uangnya udah dipakai ini dan itu, berarti dia punya hutang dong. Artinya nih ulama sangat jeli sekali, jangan menggabungkan 2 kesedihan gitu. Kalau laki-laki yang membatalkan, sudah lupakan ya, hadiah itu lupakan, jadikan benar-benar hadiah. Tapi kalau yang membatalkan perempuan, sebaiknya itu dibalikin gitu. Jangan sampai udah keluar uang ya, udah keluar hadiah, ditambah kesedihan lagi ya. Ini pendapat ulama yang sangat jeli sekali dalam masalah ini ya. Dan biasa terjadi ya. Dan semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak harus menjadi sebuah trauma gitu ya. Ada yang sering menjadi viral itu Abu Nadhor aja, sekali, 2 kali, 3 kali terus ya. Dan ini bahaya, karena kenapa? Kalau sudah terkenal dia Abu Nadhor, sedikit sekali wali yang akan menerimanya. Ini pemuda ini terkenal nih, itu nggak jadi lagi, ini kayaknya ada sesuatu deh gitu ya. Jadi orang malah mengimajikan bahwa dia itu buruk. Makanya harus berhati-hati dalam masalah ini ya. Tidak boleh terlalu sering ya mengumbar gitu ya, tapi memang benar-benar harus menjadi sebuah suatu pilihan yang benar-benar diputuskan dengan hati-hati gitu ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang telah kita dengar, kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, khususnya bagi kita para wali ya,
dan atau wali-wali yang akan menikah lagi gitu ya, tidak mengapa. Nah, ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bekal ya. Semoga keluarga yang akan dibidah ini menghasilkan keturunan soleh dan soleha yang menjadi tongkat estafet perjuangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada suatu yang